Lalu barulah para peneliti terkejut mendengar sebuah suara dengan tenang menjawab, "Kami tak lagi mau dibebaskan." Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita akan berbicara tentang eksperimen. Biasanya nih ya, kalau udah ngebahas tentang eksperimen, biasanya itu seru ya, karena ada proses, ada hasil gitu ya. Dan kebanyakan orang penasaran banget gitu ya dengan hasil dari sebuah eksperimen biasanya. Oke, namun eksperimen yang kita bahas hari ini tuh nggak biasa. Ini merupakan sebuah eksperimen terhadap kebiasaan manusia, yaitu tidur. Apa yang terjadi nih geng apabila kita tidak tidur selama belasan hari? Ada yang mungkin pernah mengalami gitu ya, tidak tidur selama belasan hari gitu ya. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang cerita Russian Sleep Experiment. Ini bercerita tentang seorang ilmuwan dari Rusia pada tahun 1940 yang mencoba sebuah eksperimen apabila manusia itu tidak tidur, dampaknya itu seperti apa gitu geng. Jadi dia nyoba untuk nggak tidur-tidur dan melihat dampaknya itu bagaimana gitu ya terhadap tubuh orang yang nggak tidur tersebut. Caranya gimana nih? Caranya adalah mengurung diri di dalam sebuah ruangan, lalu ruangan tersebut diberikan gas stimulan. Nah, gas stimulan ini yang nyebabin lu itu nggak bisa tidur geng. Jadi pas di dalam ruangan itu ada gas stimulan, bener-bener susah tidur. Nah, akibatnya itu sangat-sangat mengerikan geng. Nah, terjadi pada 1940, ilmuwan Rusia itu mencoba eksperimen terhadap 5 orang yang dikurung di dalam sebuah ruangan, dan ruangan tersebut diberikan gas stimulan tadi. Nah, mereka dikurung selama 15 hari dan pernapasan mereka itu dimonitor agar mereka tidak mati karena keracunan gas tersebut. Nah, diketahui gas ini nih geng, kalau misalkan konsentrasi zatnya itu terlalu tinggi, itu bisa berubah menjadi racun bagi manusia nih geng. Nah, pada tahun 1940 ini kan CCTV, kamera-kamera CCTV itu belum ditemukan ya, belum ada gitu. Jadi bagaimana cara mereka mengontrol dan memonitor orang-orang ini? Yaitu dengan cara bermodalkan sebuah mikrofon. Jadi cuma denger suaranya aja gitu geng. Di wajah orangnya itu nggak akan kelihatan gitu ya. Kurang lebih kayak gitulah cara mereka mengontrol 5 orang tadi. Para peneliti ini dapat melihat mereka hanya melalui sebuah lubang kecil dari kaca yang setebal 5 inci. Ini terhubung dengan ruangan tempat 5 orang ini dikurung geng. Ruangan-ruangan tersebut dilengkapi dengan matras tidur, buku-buku, dan persiapan makanan kaleng. Itu cukup untuk persediaan selama sebulan ya geng. Nah, para subjek atau orang-orang yang dikorbankan dalam eksperimen ini merupakan tahanan politik yang tertangkap pada Perang Dunia Kedua gitu ya. Nah, pada awalnya nih geng, 5 hari pertama tuh biasa-biasa aja. Si para korban eksperimen ini itu nggak ada yang mengeluh, dan ditambah mereka makin semangat ya selama 5 hari nggak tidur-tidur gitu ya. Mereka tuh semangat karena dijanjikan kalau lu bisa nggak tidur selama 30 hari melewati masa-masa ini, mereka dibebaskan. Jadi janjikan seperti itu gitu ya. Nah, padahal nih geng, mereka tuh nggak tahu kalau mereka itu cuma di PHP-in gitu. Jadi dijanjikan untuk bebas, sebenarnya kalau misalkan berhasil mereka juga nggak akan dibebaskan ya. Terus semua aktivitas mereka, percakapan mereka itu direkam oleh para profesor yang melakukan eksperimen ini. Anehnya nih geng ya, hari demi hari mereka ini mulai berkomunikasi dan bercakap tentang rasa trauma mereka terhadap Perang Dunia Kedua. Lalu geng, hari demi hari mereka ini mulai berbincang-bincang ke arah yang aneh-aneh. Misalkan seperti pengalaman-pengalaman traumatis mereka di masa lalu gitu ya. Dan nada percakapan mereka itu makin lama makin gelap, apalagi masuk ke hari keempat itu makin gelap dan makin aneh dan makin lemes gitu ya. Barulah akhirnya setelah 5 hari nih ya, mereka mengalami yang namanya paranoia, dimana 5 hari ini bener-bener udah puyeng banget gitu ya. Mereka bahkan tidak bercerita satu sama lain lagi geng, jadi udah bener-bener diem-dieman gitu ya. Dan mereka mulai berbisik-bisik pada mikrofon penyadap yang dipasang oleh para profesor yang sedang melakukan eksperimen ini ya. Ada juga yang bahkan ngomong ke lubang kaca, yang dimana lubang kaca itu tuh kayak semacam sekat ruang interogasi polisi kalau kalian tahu ya. Anehnya nih geng, mereka tuh kayak berpikir kalau mereka melakukan hal tersebut mereka dapat kepercayaan
kepercayaan dari para peneliti. Dan awalnya para peneliti ini beranggapan kalau efek yang dialami oleh para korban eksperimen ini adalah efek dari gas tersebut. Akhirnya masuk ke hari ke-9, tiba-tiba saja salah satu dari korban eksperimen ini itu berteriak sekencang-kencangnya dan berlari-lari di sekitar tahanan tersebut. Orang ini terus-terus berteriak selama 3 jam lamanya, geng. Sampai akhirnya dia saking capeknya ya, tersisa hanya suara kikikan gitu ya. Jadi udah bener-bener kering, suaranya udah nggak ada karena dia teriak parah banget gitu, kayak orang gila gitu ya. Dan para peneliti menganggap kalau karena dia berteriak terlalu keras, itu pita suaranya akhirnya sudah hancur. Hal yang paling mengejutkan adalah reaksi dari tahanan yang lain ya, dari korban eksperimen ini. Kan ada 5 orang tadinya ya, dimana mereka ini sama sekali tidak bereaksi. Mereka hanya terus-terusan berbisik kepada mikrofon sampai akhirnya salah satu tahanan kedua itu berbisik pada mikrofon sampai akhirnya tahanan kedua mulai berteriak juga nih, geng. Sementara itu 2 dari tahanan lain itu tidak berteriak. Mereka hanya menyobek buku mereka dan mengolesi halaman demi halaman dengan kotoran mereka sampai akhirnya mereka menempelkan kertas tersebut atau bekas buku tersebut di lubang kaca gitu ya. Nah, di saat itu juga akhirnya teriakan mulai berhenti. Begitu juga dengan bisikan-bisikan mikrofon yang mereka lakukan. Akhirnya setelah 3 hari berlalu ya dari hari yang sudah dilewati gitu ya, para peneliti harus mengecek atau memeriksa mikrofon di setiap jam untuk memastikan mikrofon tersebut tetap bekerja gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak bekerja kan kasihan juga orang-orang yang mereka eksperimenkan gitu ya, tidak bisa berkomunikasi gitu ya. Nah, ini dikarenakan mereka berpikir mustahil tak terdengar sedikit pun suara dari 5 orang korban percobaan ini yang ada di ruangan tersebut. Barulah mesin masih mencatat adanya aktivitas konsumsi oksigen di dalam ruangan tersebut, yang dimana artinya itu menandakan orang-orang tersebut masih hidup di dalam, geng. Konsumsi oksigen dari para korban percobaan ini cukuplah tinggi, geng, setara dengan orang yang sedang melakukan olahraga. Begitulah kira-kira perbandingan kebutuhan oksigen yang mereka konsumsi ya. Nah, lalu geng, perlu diingat mulai dari hari ke-9 mereka sama sekali tidak bisa lagi melihat ke dalam ruangan di mana para tahanan atau korban percobaan ini berada, sehingga mereka ini tidak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan tersebut terhadap 5 orang yang sedang menjadi korban percobaan tersebut ya. Barulah akhirnya pada hari ke-14 para peneliti melakukan sesuatu untuk menarik reaksi mereka dengan menggunakan intercom yang ada di dalam ruangan. Di sini mereka takut kelima tawanan atau korban percobaan tersebut dalam kondisi tewas atau justru trauma gitu ya. Barulah akhirnya mereka kemudian mengumumkan, kami akan membuka ruangan untuk mengecek mikrofon. Menjauhlah dari pintu dan berbaringlah di lantai, atau Anda akan ditembak. Kepatuhan kalian akan berbuah kebebasan bagi kalian gitu ya. Lalu barulah para peneliti terkejut mendengar sebuah suara dengan tenang menjawab, kami tak lagi mau dibebaskan, katanya. Akhirnya perdebatan terjadi antara para peneliti dengan pihak militer yang mendanai penelitian ini. Nah, akhirnya karena tak mampu lagi mengundang respon melalui intercom, mereka akhirnya berkeputusan untuk membuka kamar tahanan pada tengah malam hari ke-15. Lalu geng, gas stimulan ini langsung menyeruak ketika pintu ruangan tersebut dibuka dan ruangan segera diisi dengan udara segar. Barulah suara-suara mulai muncul dari mikrofon. Terdapat 3 suara yang berbeda nih, geng. Ada yang memohon dengan nyawa yang mereka cintai agar gas kembali dinyalakan. Ruangan itu terbuka dan para prajurit masuk untuk mengambil para tahanan tadi. Lalu suara jeritan mereka lebih deras ketimbang sebelumnya, geng. Begitu juga teriakan para tentara ketika melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. 4 dari ke-5 tawanan atau korban eksperimen ini masih bernyawa, walaupun tak bisa benar-benar dipastikan bahwa mereka masih dalam keadaan hidup. Makanan yang disediakan untuk mereka di dalam setelah hari ke-5 sama sekali tidak mereka sentuh, geng. Aneh banget ya. Lalu mereka terlihat sedang menyantap daging dari subjek yang meninggal. Nah, lalu sisa-sisa tubuh
tubuh yang tertinggal meliputi kepala dan dada itu seketika menyumbat saluran air yang berada di tengah ruangan gitu ya. Hal ini lalu menyebabkan genangan air setinggi 4 inci alias kebanjiran. Lalu genangan air itu bercampur dengan darah yang tidak diketahui asalnya dari mana, geng. Lalu seluruh 4 subjek yang selamat juga memiliki bagian daging dan kulit yang tercabik dari tubuh mereka. Robeknya daging dan tulang yang terlihat pada ujung-ujung jari mereka menunjukkan bahwa luka-luka tersebut disebabkan oleh tangan mereka sendiri, bukan menggunakan gigi seperti yang pertama diperkirakan gitu ya. Nah, barulah penelitian lebih lanjut terletak pada sudut luka-luka mereka membuktikan bahwa sebagian besar atau bahkan semua cedera tersebut disebabkan oleh diri mereka sendiri, bukan akibat serangan dari tahanan lain ya, geng. Organ-organ di dalam tubuh mereka yang terletak di bagian perut, tepatnya di bawah rusuk ya, geng. Pada semua keempat korban tersebut telah dipindahkan. Walaupun jantung dan paru-paru serta diafragma masih terdapat di tempatnya ya, geng. Lalu kulit yang sebagian besar masih menempel di rusuk telah dicabik-cabik keluar dan memperlihatkan paru-paru yang kembang kempis di balik ruangan rusuk nih, geng. Jadi gimana tuh, geng, menurut kalian? Apakah kalian berani melakukan eksperimen ini? Eksperimen gak tidur ya gitu ya selama belasan hari. Gue rasa gak akan kuat. 2 hari bahkan 1 hari aja kalau gak tidur tuh rasanya anjir pengen ngebales gitu ya. Besoknya pengen tidurnya 2 kali lipat gitu biasanya. Nah, namun orang-orang ini tidak memikirkan hal tersebut. Nah, gimana, geng? Ada yang berani melakukan eksperimen ini? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.